Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elza Nuradila dengan NPM 25130340077. Di sini kita akan membahas secara lengkap mengenai lempeng tektonik, mulai dari pengertian, proses terpecahnya litosfer, kemudian jenis-jenis lempeng yang ada di dunia, kemudian arah dan kecepatan geraknya, kemudian tipe-tipe pergerakan lempengnya, hingga dampak-dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, apa itu lempeng tektonik? Jadi, lempeng tektonik itu adalah bagian terluar bumi yang disebut litosfer. Nah, litosfer ini terdiri dari kerak-kerak bumi dan bagian atas mantel bumi yang keras. Nah, ternyata teman-teman, litosfer itu tidak utuh kayak kulit telur, tapi terpecah-pecah menjadi potongan-potongan besar yang disebut dengan lempeng tektonik. Nah, ini kita bisa lihat pecahan-pecahannya. Nah, lempeng-lempeng ini itu mengapung di atas astenosfer, yaitu lapisan mantel yang lebih panas dan juga plastis. Karena arus konveksi di dalam mantel, lempeng-lempeng ini bergerak. Kemudian ya, lihat ada panah-panah pergerakannya. Lempeng-lempeng ini bergerak dan selalu bergerak setiap saat gitu. Untuk kecepatan pergerakan lempengnya itu rata-rata antara 2 sampai 10 cm per tahunnya. Ada juga yang lebih lambat, yaitu kurang lebih 1 cm per tahunnya. Ada juga yang sangat cepat teman-teman, yaitu kurang lebih 15 cm per tahunnya. Nah, pergerakan ini itu berlangsung jutaan tahun. Nah, sehingga dia itu membentuk benua, samudra, pegunungan, bahkan juga memicu bencana geologi begitu. Kemudian ada lempeng tektonik terbesar di dunia. Secara umum, lempeng-lempeng besar yaitu lempeng utama itu ada 7, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Amerika Selatan, lempeng Eurasia, kemudian lempeng Afrika, dan juga lempeng Antartika. Kemudian ada satu lagi yang terakhir yaitu lempeng Indo-Australia. Selain itu, ada juga lempeng-lempeng kecilnya, misalnya seperti ini, lempeng Nazca, kemudian ada lempeng Arabia, kemudian ada lempeng India, kemudian ada lempeng Karibia, lempeng Skotia, lempeng Filipina, dan ya itu. Kemudian bagaimana lempeng itu bisa terpecah? Yang pertama ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu arus konveksi di mantel. Yang kedua itu ada slap pull atau bagian lempeng samudra yang menujam menarik sisa lempeng yang ke bawah. Kemudian yang ketiga ada ridge pass atau punggung tengah samudra yang membentuk kerak baru dan mendorong lempeng lamanya itu menjauh gitu. Kemudian arah dan kecepatan pergerakan lempeng utama. Yang pertama itu ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini bergeraknya ke arah barat daya dengan kecepatan 2 sampai 4 cm per tahun. Nah, fenomena apa yang terjadi akibat pergerakan lempeng tersebut? Contohnya adalah patahan San Andreas di batas transform. Kemudian ada juga gempa dangkal yang merusaknya gitu. Kemudian yang pertama ada lempeng Pasifik. Arah geraknya itu ada ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 7 sampai 11 cm per tahunnya. Kemudian dampaknya itu membentuk cincin api Pasifik atau dan juga daerah paling aktif gempa dan gunung api di dunia seperti Jepang, Filipina, Alaska, dan juga di Selandia Baru gitu. Kemudian yang kedua itu ada lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng ini itu bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 2 sampai 4 cm per tahunnya. Nah, fenomena apa yang terjadi akibat pergerakan lempeng ini yaitu patahan San Andreas.
Kemudian yang ketiga ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 3 sampai 4 cm per tahun. Nah, lempeng ini itu berinteraksi dengan lempeng Nazca yang menyebabkan terbentuknya pegunungan Andes. Kemudian yang keempat itu ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini bergerak dominan ke arah utara dengan kecepatan 2 sampai 2,5 cm per tahunnya. Area khususnya yaitu di Afrika Timur yang mulai retak dan memisah. Kemudian yang kelima ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini bergerak ke arah utara dengan kecepatan 5 sampai 6 cm per tahun. Nah, karena kecepatannya ini tinggi, jadi Gunung Himalaya itu terus naik. Kemudian yang ketujuh itu ada lempeng Australia. Nah, lempeng Australia ini bergerak ke arah utara dengan kecepatan 6 sampai 7 cm per tahunnya. Nah, dampaknya pada Indonesia itu subduksinya menyebabkan gempa besar dan juga gunung api. Kemudian ada lempeng Antartika. Nah, lempeng ini itu bergerak menjauh ke segala arah dengan kecepatan 1 sampai 2 cm per tahunnya. Nah, kemudian ada juga lempeng Nazca. Lempeng Nazca ini bergerak ke arah timur dengan kecepatan 7 sampai 10 cm per tahunnya. Nah, lempeng Nazca ini itu termasuk yang pergerakannya paling cepat di antara lempeng-lempeng yang lainnya. Kemudian jenis-jenis batas lempeng. Yang pertama, pergerakan lempeng. Yang pertama itu konvergen atau lempengnya itu bergerak saling berdekatan. Contohnya seperti lempeng Pasifik dengan lempeng Australia. Mereka bergerak saling berdekatan atau saling bertumbukan. Kemudian yang kedua itu divergen. Divergen ini kebalikan dari konvergen, yaitu dua lempeng itu bergerak saling berjauhan. Mereka bergerak saling menjauh. Kemudian yang ketiga itu transform atau lempengnya saling bergeseran. Jadi mereka lempeng itu bergerak saling bergeser gitu, teman-teman. Nah, kemudian apa saja yang terbentuk dari pergerakan-pergerakan lempeng ini? Nah, untuk pergerakan konvergennya, yaitu dua lempeng yang saling mendekat atau bertumbukan, itu ada misalnya di lempeng India dan juga lempeng Eurasia. Nah, tumbukan kedua lempeng ini itu membentuk pegunungan Himalaya dan juga dataran tinggi Tibet. Kemudian yang kedua itu lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia. Nah, lempeng ini itu membentuk busur Sunda, termasuk juga gunung-gunung api yang ada di Jawa dan juga di Sumatera. Kemudian yang ketiga itu lempeng Nazca yang menujam ke bawah lempeng Amerika Selatan, sehingga membentuk kepulauan Aleutiia di Alaska. Kemudian yang terakhir itu lempeng Pasifik itu menujam ke bawah Laut Filipina. Lempeng Pasifik yang menujam ke bawah Laut Filipina itu membentuk palung yang terkenal itu Palung Mariana dan juga Kepulauan Mariana. Kemudian untuk contoh yang kedua itu contoh divergen ketika kedua lempeng bergerak saling menjauhan. Yang pertama itu contohnya lempeng Eurasia dan juga lempeng Amerika Utara yang bergerak saling berjauhan atau divergen. Nah, lempeng ini itu membentuk pegunungan Atlantik pegunungan Atlantik Tengah yang muncul ke permukaan di Islandia. Kemudian yang selanjutnya yaitu lempeng Afrika yang terbelah menjadi dua sehingga terbentuknya East African Rift yang memunculkan lembah rekahan dan juga danau-danau yang memanjang gitu. Selanjutnya ada juga lempeng Arab
lempeng Arabi atau lempeng Arabia dan juga lempeng Afrika Selatan yang bergerak saling menjauh sehingga terbentuknya East Pacific Rise di dasar Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga yaitu contoh untuk transform atau dua lempeng yang saling menggeser mendatar gitu. Yang pertama itu lempeng Pasifik dan juga lempeng Amerika Utara. Lempeng Pasifik dan juga lempeng Amerika Utara di sini yang menimbulkan gempa di California. Kemudian ada juga lempeng Arab dan juga lempeng Afrika. Lempeng Arab dan juga lempeng Afrika, mereka ini saling bergeser di Dead Sea Transform sehingga membentuk jalur sesar di sekitar Laut Mati. Nah, jadi itu contoh-contoh dari ketiga pergerakan lempeng tektonik tersebut, baik dari konvergen, divergen maupun transform. Nah, lempeng-lempeng ini sampai sekarang itu terus bergerak, selalu bergerak dengan kecepatan yang bisa dibilang sangat lambat. Namun lempeng ini pasti bergerak setiap saat gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.